Bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok manusia, namun kuliner juga merupakan sebuah unsur budaya. Kebudayaan fisik karena merupakan hasil olahan manusia, dan kebudayaan aktivitas karena berwujud suatu kegiatan pengolahan masakan dan minuman. Yang pasti adalah kebudayaan ide ataupun gagasan karena memikirkan cita rasa dan manfaatnya. Seperti kuliner Betawi, sebagai kuliner yang ada dalam masyarakat Betawi, dalam perkembangannya mendapatkan berbagai pengaruh dari berbagai etnis yang tinggal di tanah Betawi. Kuliner Betawi menjadi sebuah bukti akulturasi budaya dari berbagai etnis yang ada, seperti masyarakat Tionghoa, bangsa Belanda, Portugis, Arab, India, dan suku Melayu. Semuanya bercampur memberikan kekayaan pada khasanah kuliner Betawi. Kuliner Betawi dapat ditemukan di Jakarta. Setiap sudut di Jakarta menjadi saksi yang bercerita akan keberagaman kuliner yang ada di budaya Betawi. Seperti kuliner yang terdapat di sebuah pasar di Jakarta yang bernama Pasar Pagi. Di sini kita dapat menemukan sebuah warung kecil yang memiliki kuliner legendaris yang juga memiliki cerita mempesona dalam semangkuk tangkar. Pemirsa, mengulik ragam kuliner Indonesia memang gak bakal ada habisnya, khususnya kuliner khas Betawi di Jakarta. Pemirsa, wisata kuliner di Jakarta tidak hanya bisa ditemukan di dalam mal ataupun di gedung bertingkat saja. Tidak jarang kuliner Jakarta yang bisa ditemukan di dalam gang ataupun di dalam pasar. Nah, Saras mau ngajak pemirsa ke tempat kuliner legendaris khas Betawi, soto tangkar dan juga sate kuah Pak Haji Diding. Katanya sih hidden gemnya Jakarta. Dan menariknya pemirsa, katanya sih soto tangkar dan juga sate kuah Pak Haji Diding ini sudah eksis dari tahun 60-an. Waduh, udah lama banget ya pemirsa. Jadi penasaran kira-kira apa sih yang bikin soto tangkar dan juga sate kuah Pak Haji Diding ini masih jadi favorit masyarakat hingga saat ini? Kalau pemirsa juga penasaran, yuk ikuti Saras. Let's go! Soto tangkar ini merupakan racikan soto khas Betawi dengan ciri khasnya, yaitu memiliki kuah berwarna oranye kemerahan karena dibumbui dengan kunyit dan cabai. Menurut sejarah, pada zaman penjajahan Belanda, ketika para menir Belanda akan mengadakan pesta, mereka biasanya akan memotong sapi untuk pesta tersebut. Para menir akan menyisakan bagian-bagian tertentu dari sapi. Oleh para pekerja tersebut, bagian-bagian itu diolah menjadi makanan yang beragam. Dimasak selama kurang lebih 2 jam, setelah itu dimasukkan bumbu ataupun rempah-rempah seperti kunyit, lada, daun sereh, daun salam, dan santan kelapa. Maka jadilah makanan berkuah yang disebut soto tangkar. Bukan hanya itu, soto tangkar yang merupakan kuliner khas Betawi ini ternyata juga sudah mengalami percampuran budaya. Pada dasarnya, sajian ini merupakan serapan dari kebudayaan Tionghoa dengan mengalami beberapa penyesuaian. Selain Tionghoa, soto tangkar ini juga mengalami percampuran budaya India dan Arab yang masuk melalui penggunaan minyak samin dalam soto tangkar. Artinya percampuran kuliner khas Betawi ini sudah dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, India, Arab yang menyatu padan dalam satu mangkok dan pada akhirnya menjadi kebudayaan Betawi.
Jadi awal berdirinya soto tangkar ini, almarhum Pak Haji Diding ini bermula dari kakek jualan bersama bapak. Jadi kita mulai dipikul sekitar tahun 60 sekianan, masih dipikul sampai pada akhirnya pada saat beberapa kali berpindah-pindah tempat, akhirnya kita ada yang mempersilahkan untuk menempati tempat ini walaupun masih kosong. Kita masih masih dipikul antara kakek sama bapak. Soto tangkar dan sate kuah aneka sari Pak Haji Diding yang berada di Pasar Pagi Lama merupakan warisan turun-temurun dari keluarga Haji Diding. Meski sudah almarhum, namanya tetap tersohor tak hanya di seputaran kota, tetapi juga seantero Jakarta dan sekitarnya. Turun-temurun berjualan di warung yang sempit dalam sebuah pasar tidak menjadikan halangan bagi para penikmat soto tangkar dari generasi ke generasi. Tidak hanya itu, sekitar 50 gerobak soto tangkar berbendera aneka sari tersebar mulai dari Glodok hingga Cengkareng, termasuk cabang warungnya yang ada di Jembatan Besi Raya, Pasar Duta Mas Jelambar, hingga Sungai Barito Jakarta Selatan yang membuat soto tangkar Haji Diding makin dikenal. Kebetulan soto tangkar dan sate kuah itu memang kekuatannya ada di kuahnya. Karena apa? Karena memang kuahnya itu tadi saya bilang perpaduan antara santan dengan bumbu khusus yang sudah diracik turun-temurun oleh kakek dan almarhum Bapak Haji Diding. Dan itu kita proses dengan santan dan beberapa rempah kita campur. Nah, baru kita dicampur dengan rebusan daging. Ditambah yang sekarang ini, yang terakhir belakangan ini, sate kuah itu. Dan sate kuah itu sekarang justru malah lebih, istilahnya lebih menantang lah. Karena banyak yang pembeli, apa sih sate kuah gitu kan, apa sih sate kuah gitu. Nah, setelah beliau rasa ya atensinya bagus, malah justru ciri khas soto tangkar sate kuah Pak Haji Diding itu tanpa ada yang pesan sate kuah, soto campurnya pun dia sebutnya ada rasa-rasa daging bakar gitu. Jadi walaupun dia tidak pesan sate kuah, di soto tangkarnya itu ada rasa-rasa daging bakar dan itu kekhasannya. Banyak semua itu keluar dari pelanggan ya, dalam artian beliau sering makan di tempat-tempat lain, tapi bedanya apa? Di sini ada rasa-rasa khas daging bakar. Dia sebutnya daging bakar karena dia nggak tahu kalau itu tuh sate yang kita potong masukkan ke kuah gitu. Kalau kekhawatiran sih sudah umum ya, karena kita 8 bersaudara ya tadi. Kalau sampai kita tidak bisa menjaga rasa dan tidak bisa istilahnya mempertahankan rasa yang udah dari mulai kakek tadi, dan juga tidak ada inovasi-inovasi seperti tadi yang saya bilang tadi, satenya bisa diberagamkan sekarang gitu ya. Ya itu aja misalnya yang takut suatu saat kita tidak bisa itu, tapi mudah-mudahan dengan keyakinan kita, insya Allah kita bisa melanjutkan sampai generasi seterusnya. Warung makan ini bangunannya didesain sendiri oleh salah satu putra Pak Haji Diding yang bernama Pak Haji Makmun yang juga seorang arsitek. Meski ukuran di warung Pak Haji Diding ini tidak begitu luas, namun jangan salah, warung Pak Haji Diding ini sudah memiliki banyak pelanggan. Bahkan
para pelanggan rela makan berhimpitan dan juga rela antri lama untuk mendapatkan tempat duduk. Semakin siang, masakan di warung Pak Haji Diding ini semakin menipis. Untuk menyajikan menu soto tangkar dan juga sate kuah ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 5 menit saja setelah dipesan, makanan akan siap santap. Penyajian di warung makan Pak Haji Diding ini bisa secepat kilat karena memang pelayanan di warung ini tidak pernah berhenti membakar ataupun memotong sate. Dengan demikian dipastikan pengunjung mendapatkan sate yang segar dan juga masih hangat untuk disantap. Ini baru pertama kali. Rasanya ini bumbunya berasa ya, rempah-rempahnya khasnya kuahnya agak kental. Enak sih Mbak, enak, sedap. Soto tangkar dan soto Betawi bisa dibilang mirip karena pengolahannya yang sama-sama menggunakan santan. Eits, tapi pemirsa, terdapat perbedaan yang terletak pada warna kuahnya. Kalau soto kuah Betawi, kuahnya berwarna putih, sedangkan kuah dalam soto tangkar berwarna oranye kemerahan karena adanya penggunaan kunyit dan juga ketumbar sebagai tambahan bumbu untuk menambah rasa dan aroma. Beragam potongan sapi ini menjadi pelengkap dalam isian dari soto tangkar racikan Pak Haji Diding. Selain tulang iga, ada juga yang memakai daging, kikil, babat, usus, dan lain sebagainya. Sajian soto semakin lengkap nih pemirsa dengan tambahan irisan tomat segar, daun bawang, bawang goreng, serta emping di atasnya. Tidak hanya soto tangkar, sebagai menu andalan lainnya, sate kuah berawal dari keisengan Pak Haji Diding. Awalnya, Pak Haji Diding membuat sate dari sisa daging yang dibumbui manis dan dibakar agak gosong. Kemudian potongan-potongan sate tersebut dilepaskan dari tusuknya dan lalu disiram dengan kuah soto tangkar. Ia menyebutnya dengan sate kuah. Ternyata nih pemirsa, sate kuah ini laku keras dan juga menjadi favorit oleh pelanggan. Bahkan menjadi andalan menu di warung dari zaman dahulu hingga sekarang. Sate kuah, kenapa tiba-tiba ada sate kuah yang sebenarnya soto tangkar? Jadi pada saat itu almarhum Bapak Haji Diding bersama kakek hasil dagang sore itu dagingnya udah habis. Pada saat itu belum ada freezer, belum ada kulkas, belum ada pengawet segala macam lah. Akhirnya inisiatif dari kakek dan bapak bagaimana caranya supaya sisa daging ini bisa kita pakai jualan untuk besok lagi. Tapi memang namanya daging kalau kita rebus lagi bakal hancur. Makanya akhirnya kakek sama bapak sepakat untuk buat bumbu-bumbu yaitu rempah. Fungsinya untuk pertama bisa memberikan rasa walaupun itu daging sudah lama, dan kedua daging kemarin ya, dan kedua kita inovasinya tidak dengan direbus lagi karena kalau direbus dia makin hancur. Nah, akhirnya dengan cara dibumbui, dipotong dan ditusuk lalu dibakar. Nah, dan itu dagingnya semua daging termasuk jeroan, babat, usus segala macam. Nah, pada saat ada sate kuah itu ternyata atensi dari pembeli baik gitu. Kok ada daging bakarnya gitu. Akhirnya karena memang alhamdulillah waktu itu penjualan baik, kita udah nggak punya lagi sisa-sisa. Akhirnya sengaja kita buat daging yang kita tusuk
dan kita kasih lemak agar nggak terlalu kering. Akhirnya kita marinasi dengan bumbu. Sore kita pulang dagang dimarinasi, begitu subuh kita tusuk, baru kita bakar pagi-pagi. Si sate itu tanpa kita kasih apa-apa pun udah nikmat. Karena apa? Karena memang sudah bumbunya udah meresap dari kemarin sore kita marinasi. Sampai sekarang itu yang kita lakukan gitu. Cuman bedanya kalau sekarang memang kita daging murni plus lemak untuk memberikan rasa di satenya itu agar tidak terlalu kering gitu, Mbak. Jadi awal mulanya itu kenapa ada awalnya sate tangkar, jadi ada sate kuah gitu. Permisi Mas, soto tangkar sama sate kuah Pak Haji Diding di mana ya? Oh oke, makasih ya Mas ya. Wah, kita udah ketemu nih, ini dia nih, soto tangkar sate kuah Pak Haji Diding. Oke. Oke, assalamualaikum Pak Murdi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Baik. Baik ya, sehat ya. Sehat. Oke pemirsa, jadi Pak Murdi ini adalah sosok dibalik racikan soto tangkar dan juga sate kuah yang super enak banget. Siapa lagi kalau bukan juru masaknya. Pak Murdi ini lagi ngapain nih Pak sekarang? Lagi mau bikin soto tangkar ya. Lagi mau bikin soto tangkar, oke. Nah Pak Murdi ini kan sudah meracik soto tangkar udah berapa tahun nih Pak kurang lebih? Kalau saya dari tahun 80-an ya. Oke, 80-an ya, udah sekitar 40-an tahun ya Pak ya? Iya. Oke, nah ini menarik nih, Saras penasaran gimana cara Pak Murdi ini untuk mempertahankan cita rasa dari soto tangkar dan juga sate kuah Pak Haji Didingnya nih Pak? Ya itu sih harus dari bumbunya ya, supaya Bumbunya. tidak menurun rasa. Oke. Yang dijaga itu bumbunya. Pak Murdi ini udah ahli banget ya meracik untuk soto tangkar dan juga sate kuahnya. Oke pemirsa, sambil kita tunggu Pak Murdi menyiapkan racikan soto tangkar dan sate kuahnya, ikuti Saras. Oke, Saras pesan 2 menu, soto tangkarnya udah datang dan kita mau nunggu sate kuahnya. Sate kuah Pak Haji Diding. Oke. Wah, udah jadi ya. Sate kuah. Ini sate kuah nih, Nah, Pak Murdi. Waduh, ini enak sate banget. kering. Ini sate keringnya. Ya. Wah, oke. Terima kasih banyak Pak Murdi. Sama-sama ya. Ulala, soto tangkar dan juga sate kuah Pak Haji Didingnya udah jadi nih pemirsa. Wah ya, dari kelihatannya kayaknya enak banget nih pemirsa. Jadi mari yuk kita buktikan aja seberapa endul sih ataupun seberapa enak kuliner legendaris khas Betawi ini. Nah, Saras mau mulai dari soto tangkarnya dulu tentunya. Langsung aja kita coba ya, mulai dari kuahnya terlebih dahulu. Wah, ini udah ada sambal di sini. Saras mau pakai sambal dulu biar lebih endul ya kan. Sedikit aja. Yap. Saras mau pakai jeruk nipisnya nih. Oke. Oke. Nah. Wah. Wah. Pemirsa. Ini kuah dari soto tangkarnya ini benar-benar gurih tapi ada manisnya sedikit, terus juga dia full of rempah gitu pemirsa. Jadi ada rasa rempah-rempahnya gitu dan ini aduh enak banget perpaduannya. Enak banget pemirsa. Nah, ini pemirsa. Jadi untuk isian dari sate kuah ini sebenarnya sate seperti ini nih pemirsa, cuma sudah dilepas dari tusukannya kemudian dicampur sama kuah. Jadi seperti ini ya. Kita aduk dulu supaya merata. Wah. Oke. Mari kita buktikan seberapa endulita untuk sate kuahnya. Nah, ya. Aduh. Pusing, enak banget pemirsa. Ini enak banget.
untuk yang kuah dari sate kuah Pak Haji Diding ini, walaupun dia pakai kuah yang sama ya pemirsa, antara soto tangkar dan juga sate kuah, tapi tuh rasa yang dihasilkan itu beda. Nah, daging yang ada di sini adalah daging satenya pemirsa. Jadi beda ya, kalau di sini tadi isiannya tuh daging rebus. Kita coba tentunya dengan nasi. Nah, nih buat pecinta lemak ya pemirsa, di sini juga ada campuran lemaknya. Jadi dalam sate ini, satu tusuk sate ada lemak dan juga ada dagingnya nih pemirsa tuh ya. Lemaknya gendut-gendut banget nih. Kita langsung coba aja. Oke. Nah, mari kita coba. Wow. Pemirsa, kalau untuk sate kuahnya ini, dia tuh dagingnya lebih lembut dan juga kenyal untuk dagingnya. Jadi dia juga ada rasa smoky-smokinya gitu, seperti yang sudah Saras tadi bilang, karena dia kan tadi dibakar. Jadi rasanya tuh unik banget. Ini pertama kalinya Saras nyobain sate kuah bentuk seperti ini. Karena kan jarang ya sate dikuahin, itu jarang banget. Jadi ini pertama kalinya Saras cobain dan rasanya enak banget ya. Perpaduan antara gurih, manis, dan juga tadi ada rasa smokinya. Jadi ini unik banget dan perpaduan yang sempurna. Ya pemirsa, kalau kita bicara tentang kuliner Indonesia memang gak ada yang gagal ya. Karena memang kuliner Indonesia ini semuanya punya cita rasa dan juga keunikannya sendiri. Jadi yuk mari kita lestarikan dan juga nikmati kekayaan kuliner Indonesia. Karena kuliner Indonesia berlimpah cita rasa. So, sampai di sini dulu pertemuan kita di episode Pesona Indonesia kali ini. Sampai ketemu lagi di episode Pesona Indonesia berikutnya. Saras mau habisin dulu ya. Bye, sampai jumpa.